Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sirkulasi darah. Di sini ada gambar sebuah bapak-bapak yang sedang memegang dadanya, kesakitan sekali. Di sini penyakit ini yang bisa mendadak terjadi yaitu serangan jantung. Serangan jantung itu dapat terjadi kapan saja saat peredaran darah dan oksigen menuju jantung terhambat. Otot-otot jantung mulai melemah dan akan berhenti bekerja karena kekurangan oksigen. Jika darah tidak segera mengaliri area tersebut, maka akan berakibat fatal dan berujung pada kematian. Karena jantung itu adalah sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Apa yang akan kita pelajari berdasarkan tayangan tersebut? Di sini kita akan mengidentifikasi jaringan dan organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia, menguraikan struktur jaringan dan organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia, menentukan fungsi jaringan dan organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Terakhir, mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia adalah serangkaian pipa atau pembuluh darah berisi cairan berupa darah dan dihubungkan dengan pompa, yaitu jantung. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Pernahkah kalian tersayat pisau? Ketika tersayat, permukaan kulit kita akan keluar cairan berwarna merah yang disebut darah. Peran darah begitu besar. Volume darah mencapai 7% dari berat badan, sekitar 5 liter. Setetes darah sama dengan 5 juta sel darah per milimeter kubik. Jadi, apakah fungsi darah? Apa sajakah komponen penyusun darah? Fungsi darah yaitu ada 3 kategori: pengiriman, pengaturan, dan perlindungan. Pengiriman yaitu gas-gas berupa oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, sampah, metabolis. Sebagai pengaturan, suhu tubuh, pH normal, volume atau tekanan, dan cairan. Dan sebagai perlindungan, yaitu terhadap hilangannya darah terhadap infeksi. Komposisi darah ingat di awal tadi kita memiliki darah 5 liter di tubuh kita. Yang pertama yang dikomposisi darah yaitu ada plasma darah dan sel darah. Plasma darah ada protein plasma dan serum. Protein plasma terdiri albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum terdapat air, garam, dan gas. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Plasma darah terdiri atas
90% air. Fungsinya media transport. Sebagai pelarut, eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bikonkav, tidak berinti, mengikat oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kamu seberapakah banyaknya sel-sel darah merah? Sel darah merah mencapai 1/3 dari semua sel dalam tubuh, akan membentuk menara setinggi 31.000 mil atau 49.890 km. Wah, ini banyak sekali ya sel darah merah kita. Bagaimanakah cara darah mengedarkan oksigen? Hemoglobin yaitu pengiriman oksigen maupun karbon dioksida di dalam darah. 1 keping eritrosit sama dengan 280 juta hemoglobin. 1 hemoglobin sama dengan 1 miliar oksigen. Mengapa sel darah merah memiliki jangka hidup yang pendek? Hanya 120 hari. Sel darah merah mudah terkena tekanan mekanis sehingga menciptakan keausan dan robekan. Setelah 120 hari, membran sel pecah dan sel darah merah mati. Leukosit, sel darah putih. Lebih kurang 1% dari total volume darah berperan dalam sistem imunitas. Jumlahnya mencapai 4.500 hingga 10.000 per milimeter kubik darah. Leukosit terbagi atas agranulosit dan granulosit. Agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit, sedangkan granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Trombosit atau keping darah, yaitu fragmen-fragmen sel yang berasal dari megakariosit berukuran besar di sumsum tulang. Berperan dalam pembekuan darah. Inilah contoh trombosit pada sumsum tulang. Perhatikan kembali struktur sel darah berikut ini. Yang pertama, eritrosit, yaitu sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga, trombosit, yaitu keping darah. Jantung sebagai pompa penggerak cairan tubuh, ukurannya sekepal tangan, terletak di atas diafragma. Sepertiga jantung sisi kanan dada, 2/3 jantung di sisi kiri dada. Tahukah kamu seberapakah besarnya tekanan yang diciptakan jantung?
cukup menyemburkan darah keluar tubuh sejauh 30 kaki. Tiga lapisan dinding jantung, yaitu epikardium di luar, miokardium tengah, dan endokardium di dalam. Inilah struktur jantung yang di kanan dan di kiri. Yang di kanan ada serambi kanan, yang di kiri ada serambi kiri. Bilik kanan, bilik kiri, katup tricus pedalis, katup bicus pedalis, vena cava inferior, aorta descendens, vena cava superior, vena pulmonalis kanan, vena pulmonalis kiri, dan arteri pulmonalis kiri. Pembuluh darah membentuk jaringan tertutup membawa darah dari jantung ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Pembuluh darah ada aorta, arteri, arteriola, kapiler, venula, vena, dan vena cava. Aorta, arteri, dan arteriola membawa darah keluar dari jantung kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Letaknya tersembunyi dari permukaan tubuh, dinding tebal dan elastis. Satu katup dekat jantung. Venula, vena, dan vena cava membawa darah kembali ke jantung kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Letaknya dekat permukaan tubuh, dinding tipis dan tidak elastis, banyak katup di sepanjang pembuluh. Kapiler yaitu zona difusi, bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan perbedaan struktur pembuluh darah berikut ini. Arteri, arteriola, perhatikan baik-baik gambarnya, kapiler, venula, dan terakhir adalah vena. Inilah peredaran darahnya. Tahukah kamu berapakah panjang kolektif semua pembuluh darah dalam tubuh manusia? Kurang lebih 60.000 mil atau 96.500 km. Sangat banyak sekali. Mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Berarti darah kita itu banyak loh. Sistem sirkulasi pada manusia. Ini harus diingat, ada yang tertutup ganda, yaitu karena mengalir melalui pembuluh darah. Ada yang ganda karena dalam sekali peredarannya
darah melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yang pertama dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, lanjut ke serambi kiri, sedangkan sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh, dan ke serambi kanan. Perhatikan baik-baik perbedaannya ya, sistem peredaran darah kecil dengan sistem peredaran darah besar. Bagaimanakah mekanisme sistem peredaran darah pada manusia? Yang pertama, bilik kiri. Darah masuk ke bilik kiri, baru ke aorta, masuk ke kapiler, lanjut ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, paru-paru, dari paru-paru balik ke serambi kiri, perhatikan ya baik-baik gambarnya. Sistem sirkulasi dimulai dari nomor 1 sampai 7. Yang pertama, sirkulasi sistemik dimulai dari nomor 1 sampai 4. Yang kedua, sirkulasi pulmonalis dimulai dari nomor 5 sampai 7. Pembuluh darah berwarna merah, membawa darah mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh darah berwarna biru membawa darah mengandung karbon dioksida. Nah, ini sebagai pengingat, sadarkah kita selama semenit kita memperhatikan video ini, jantung kita telah berdetak 70 kali, memompa 5 liter darah ke paru-paru dan 5 liter lainnya ke bagian tubuh yang lain. Lebih dari 1 liter darah telah mengalir melalui kedua ginjal kita yang akan memproses darah untuk menahan bahan yang dibutuhkan dan mengeluarkan bahan yang tidak dibutuhkan melalui urin. Ginjal kita telah menghasilkan 1 ml urin sekitar ujung kuku.
Dengan mempelajari sistem sirkulasi ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya fungsi sistem sirkulasi dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian, sepantasnya kita harus merawat dan menjaga anugerah Tuhan berupa organ-organ sirkulasi dengan baik, agar aktivitas sehari-hari bisa seimbang, yang dimana di Quran surat Al-Mulk ayat 1-3 telah dicantumkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian melihat suatu darah kita tidak sehat? Jadi, jaga kesehatan jantung kita dengan berolahraga, minum makanan bergizi, menjaga pola makan, dan istirahat. Sekian dulu penjelasan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.